Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Putra dari kelas 10 IPA 2, ingin menjelaskan tentang asal-usul bahasa Indonesia dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. 3 ikrar tersebut yakni bertempat darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Ikrar yang ketiga merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada waktu itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat. Bahasa Melayu menyebar ke wilayah Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Ini mudah diterima masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, dan antar perdagangan. Lama-kelamaan, bahasa Indonesia dipakai di wilayah Nusantara. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu dipengaruhi budaya di Nusantara. Alasan mengapa bahasa Melayu digunakan, karena bahasa Melayu tidak mengenal kasta. Bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan sehari-hari, dan bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan. Bahasa Melayu biasa disebut lingua franca karena bahasa Melayu merupakan bahasa pergaulan dan bahasa perdagangan. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa pergaulan, dan yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa pergaulan untuk menciptakan harmonisasi antara banyak suku dan bahasa tanpa menghilangkan identitas kesukuan dan untuk mempererat hubungan antar suku. Sedangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa pengantar kenegaraan, pengantar pendidikan, dan dipakai sebagai pengantar ilmu teknologi dan budaya dan digunakan pada saat kegiatan formal. Fungsi dari bahasa Indonesia adalah untuk berkomunikasi antar masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan budaya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan serta menjadi ciri khas untuk negara Indonesia. Menurut perkembangannya, bahasa Indonesia memiliki banyak ejaan dan perubahan. Yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen atau ejaan lama. Ejaan ini dibuat oleh Profesor Charles Van Ophuijsen dan ditolong oleh Engku Nawawi gelar Sultan Makmur dan Mohtaib Sultan Ibrahim pada tahun 1901. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Ada 6 ciri penanda lingual dalam ejaan Van Ophuijsen, yaitu penggunaan Y menjadi C, penggunaan U menjadi OE, penggunaan J menjadi DJ, penggunaan C menjadi TJ, dan penggunaan KH menjadi CH, serta penggunaan K pada akhir kata atau suku kata ditulis dengan tanda petik atau tanda koma di atas. Ejaan kedua setelah ejaan Van Ophuijsen ada ejaan Swandi atau ejaan Republik. Ejaan Swandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 19 Maret 1947. Ejaan ini biasa dikenal sebagai ejaan Swandi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu, yang mengumumkan berlakunya ejaan tersebut. Ejaan ini menggantikan ejaan warisan masa kolonial yang sebelumnya digunakan, yaitu ejaan Van Ophuijsen yang mulai berlaku sejak tahun 1901. Terdapat beberapa ciri penanda lingual dalam ejaan Swandi, yaitu gabungan huruf OE dalam ejaan Van Ophuijsen digantikan menjadi U dalam ejaan Republik. Penegasan penggunaan tanda koma atas sudah tidak ada lagi atau diganti menjadi huruf K. Kata ulang boleh ditandai dengan angka 2 dalam ejaan Republik. Huruf E taling dan E pepet dalam ejaan Republik tidak dibedakan. Dan yang terakhir, tanda petik 2 dalam ejaan Van Ophuijsen dihilangkan dalam ejaan Republik. Ada 3 ejaan yang tidak dipublikasikan. Yang pertama, ejaan pembaharuan. Dibentuk panitia pembaharuan yaitu Profesor Prijono dan Eka Topo pada tahun 1957, memutuskan patokan-patokan baru dalam ejaan sebagai pembaharuan dalam penggunaan ejaan Republik. Pembaharuannya antara lain, gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, gabungan konsonan TJ menjadi TS, gabungan konsonan NG menjadi N, gabungan konsonan NJ menjadi N, dan gabungan konsonan SD diubah menjadi S.
Yang kedua adalah ejaan Melindo, adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama Ejaan Bahasa Melayu Indonesia pada tahun 1959 sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Keputusan ini dilakukan dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia pada tahun 1959. Sistem ini tak pernah sampai dilakukan. Hal yang berbeda ialah bahwa di dalam ejaan Melindo, gabungan konsonan TJ seperti pada kata cinta diganti menjadi C menjadi cinta. Juga gabungan konsonan NJ seperti Jonja diganti dengan huruf NC yang sama sekali sedang baru. Dalam ejaan pembaruan, kedua gabungan konsonan itu diganti dengan TS dan N. Terakhir, ejaan baru atau ejaan LBK. Ejaan baru adalah ejaan yang dikeluarkan pada tahun 1967. Ejaan ini adalah kelanjutan dari ejaan Melindo. Anggota pelaksananya pun selain dari panitia LBK juga beranggotakan panitia dari Malaysia. Ejaan ini tidak memiliki banyak perbedaan dengan EYD kecuali pada perincian-perincian kaidah saja. Gabungan panitia yang diketuai oleh Anton M. Mulyono saat itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Ejaan ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangunpranoto dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062 atau 67 tanggal 19 September 1967. Perubahan yang terdapat pada ejaan baru atau ejaan LBK antara lain huruf TJ diganti C, huruf J diganti Y, dan huruf EJ menjadi SY. Tapi sayang, ejaan ini pun gagal diresmikan akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya setelah ejaan Swandi adalah ejaan yang disempurnakan atau biasa disingkat EYD. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Swandi. Ejaan ini digantikan oleh ejaan bahasa Indonesia sejak tahun 2015. Beberapa kebijakan baru yang ditetapkan di dalam EYD antara lain huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan. Huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misalnya pada kata furqan dan xenon. Dan yang terakhir, kata ulang ditulis penuh dengan menggunakan unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penanda perulangan. Dan yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia atau EBI adalah ejaan yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan. Perbedaan dengan EYD, tidak banyak perbedaan ejaan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan. EBI hanya menambahkan aturan untuk huruf vokal diftong dan penggunaan huruf tebal. Pada EYD, huruf diftong hanya 3, yaitu A, I, A, U, O, I, sedangkan pada EBI huruf diftong ditambah 1, yaitu EI. Untuk penggunaan huruf tebal, dalam EYD berfungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul, buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis tema atau sublema dalam kamus. Dalam EBI, fungsi ketiga dihapus. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.